Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Borneo. Semangat. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya. Iya, ada orang bilang semangat aja nggak cukup bro. Jadi harus ada usaha dan ibadah. Ya. Oke, kembali lagi bersama saya, channel yang mengulik seputar keindahan di Kota Balikpapan dan sekitarnya, terutama di Kalimantan Timur. Kalau kemarin kita kan bergerak ke arah selatan barat, jadi kita sekarang bergerak ke arah utara. Jadi untuk melihat perkembangan atau keindahan, keunikan yang terutama di kota Samarinda, Bontang, dan infrastrukturnya. Biar kalian juga tahu, jadi kita ini bukan pulau tertinggal, jadi kita ini udah maju. Apalagi dengan adanya IKN, wah semua orang jadi ingin tahu, kepo-kepo tentang Kalimantan ini, ya enggak? Dan ini bisa jadi bahan referensi kalian, ya siapa tahu mungkin mau hanya sekedar jalan-jalan, atau mungkin bahkan mau tinggal di sini. Ya, siapa tahu, ya enggak? Oke. Tak berlama-lama lagi, kita cus. Ya, sekarang kita lagi di rest area. Tadi kita sempat lewat jalan tol Balsam. Jadi ini adalah tol yang pertama kali ada di Kalimantan sepanjang sejarah. Oke. Ya, jadi kadang kita kalau lihat tol itu kan ngomongnya di Jawa sama Sumatera. Kalimantan juga nggak kalah, ada nama tolnya, tol Balsam namanya. Jadi kita lagi di rest area apa ya, 36A kalau nggak salah, di kilometer 38. Tempatnya bagus, ya tempat istirahat sejenak lah ya. Lalu kita akan bergerak ke arah Samarinda. Nanti perjalanan paling sekitar 6-7 jam lah ya gitu. Jadi kita menuju Samarinda, nanti setelah dari Samarinda ke Bontang. Jadi kita lihat ya nanti seperti apa sih kondisinya gitu ya. Dilaporkan hujan. Tidak banjir di Samarinda. Oh ya, lupa nih, saya mau kenalin partner kita. Meluncur lagi. Jadi kita lihat nanti infrastrukturnya seperti apa sih. Nah, ini adalah tol Balsam, atau yang disebut tol Balikpapan Samarinda. Ini tol yang dulunya itu pernah diinisiasi oleh zamannya Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi setelah itu mangkrak, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Jokowi, dan akhirnya terwujud. Kalimantan akhirnya punya tol. Iya.
Balikpapan. Nah, coba kita lihat berapa ya. 137.000. Jadi sekitar tadi kan kita keluar di KM 85, kita masuk di KM 5, berarti sekitar 80 kilo, 137. Jadi ya lumayan agak mahal ya dibanding dengan di Jawa. Tapi oke lah, di sini sih kita menyambut baik daripada kita lewat Bukit Suara. Kayaknya butuh effort. Nah, kalau yang lurus itu berarti dia keluar di gerbang tol Mahkota 2. Itu yang mau mengarah ke Samarinda Kota. Nah, nanti kita tidak ke Samarinda Kota, namun kita nanti karena tujuannya mau ke Bontang, jadi kita melipir lewat Sungai Mahakam, Ceramic Center, itu lewat ya kota sedikit lah, nanti baru mengarah ke luar kota kembali gitu. Oke, kita sudah masuk di area Sungai Mahakam. Ini yang kalau Sungai Mahakam ini yang memisahkan ya. Jadi Samarinda itu kayak terbelah menjadi dua. Satu Samarinda seberang, satu Samarinda Kota. Terbelah oleh Sungai Mahakam. Nah, itu yang di atas adalah jalur dari arah Samarinda yang mau mengarah ke luar kota, dan sekarang kita masuk ke Samarinda Kota. Ini kita lewat yang jembatan yang sebelah bawah, yang baru itu yang di atas itu. Orang Samarinda kalau mau pergi ke Balikpapan mau lihat laut, karena aja nggak punya laut. Begitupun sebaliknya, orang Balikpapan nggak punya sungai. Jadi kalau mau lihat sungai, pergilah ke Samarinda. Ada menara, itu tingginya sekitar 99 meter. Nah, diambil dari filosofi 99 Asmaul Husna ya, POV nya Samarinda coy. Asik. POV juga nih guys Samarinda. Jadi ini wihara ya, wihara sangat megah di daerah Lempake. Nah, besok kalau perjalanan pulang, insya Allah kalau pas cahaya mataharinya kelihatan nanti sangat-sangat cantik gitu. Oke, ini kita sekarang di Lempake, sudah mau mengarah ke jalur luar kota menuju ke Bontang. Yuk guys. Kita sudah sampai di jalan provinsi Samarinda Bontang. Nah, nanti mungkin sekitar 10 kilo 15 kiloan lah, nanti baru ketemu bandaranya Samarinda, AP Pranoto namanya. Ini bandaranya Samarinda loh, AP Pranoto. Inilah, lumayan jauh kan bro ya. Jadi dari Samarinda kotanya itu ya 30 menitan lah. Terletak posisinya di antara Balikpapan dan Bontang ya. Mungkin tujuannya untuk ini ya, narik penumpang yang dari arah Bontang, Muara Badak, supaya dan tidak juga berdekatan dengan Balikpapan juga kan. Oke, kita melanjutkan perjalanan lagi.
masih seputar di Balikpapan Bontang. Nah, ternyata jalan provinsi ini tidak cukup baik ya bro. Jadi ada beberapa perbaikan jalan yang masih lemah. Jadi harus perlu ekstra ini. Travelnya ala Kalimantan, yaitu Innova Reborn. Di sini kalau travel, kalau Kijang Avanza, aduh. Emang apa sih nggak boleh? Karena mungkin ini ya, karena mungkin tracknya ya yang naik turun, jadi kalau pakai mobil Innova Reborn mungkin nyaman lah ya. Karena di sini tanjakannya dan tikungannya lumayan ekstrim ya guys. Jadi kalau sudah ada kendaraan berat di depan, ya akhirnya kita harus mengantri. Sini juga truk-truk fuso trailer itu nggak main-main juga ya guys. Jadi memang harus yang bener-bener fit memang ya. Biasanya yang bikin macet ini trailer towing yang mengangkut excavator, biasanya loader, sehingga mereka harus berjalan merangkak. Halo guys, nah, kita lagi istirahat sejenak. Sekarang udah jam 10. Jadi mungkin sampai Bontang sekitar 1,5 jam lagi lah. Jadi karena kita tadi belum makan, jadi kita makan dulu. Agak kemalaman, bukan agak kemalam sih, sudah kemalaman. Makannya ayam goreng kampung Palapan, standar ya guys. Standar makan malam sama ditemani sama teh panas. Wah, kita cobain sopnya. Yang ini sop kalau kurang kuah tinggal tambah yang ini aja. Mirip-mirip ini, yang ini polosan sopnya. Oke guys, jadi pengisian tenaga udah selesai dan saatnya melanjutkan perjalanan. Namun nampaknya semakin iya, driver ganti dan memang nampaknya semakin terisi tenaga, semakin berat mata. Ya, semangat, 1,5 jam lagi. See you on Bontang. sekitar 1,5 jam lah dari sini. Ini kita udah masuk kota Bontang. Sangatta itu salah satu salah satu penghasil tambang batu bara, yaitu yang terkenal perusahaannya yaitu Kaltim Primakol yang Sangatta lah.
karena gelap, nggak ada lampu, jadi ya kita nggak shoot. Kita sudah berada di Kota Bontang, yang kotanya sangat asri, sangat tertib. Guys, ini kita sarapan dulu. Aduh, ini sarapannya seadanya lah, yang penting ada. Kayaknya lengkap ini. Sop, tahu, Nice. khas tentang ikannya ya bos, penghasil laut. Kopi, teh, kerupuk, ya oke lah. Here we go. Ya, ada bikin kopi tadi. Ya, makanan ringan lah ya, karena saya kan nggak begitu doyan ikan. Jadi yang dianya itu makan ikan tuh. Sarapan. Kita harus mendahulukan sarapan guys, daripada harapan. Selamat pagi guys. Selamat pagi guys. Morning. Kali ini kita lagi di Bontang. Cuaca dilaporkan mendung. Tadi memang hujan sih, sekarang sudah agak gerimis. Jadi saatnya hari ini kita berkegiatan. Aduh. Iya. Harus butuh perjuangan seperti sama seperti yang sudah saya infokan sebelumnya. Jadi kita kalau cuma semangat aja ya nggak cukup ya, jadi kita harus usaha dan ibadah. Oke. Nanti kita sambil berkegiatan, terus kita ya kalau untuk kegiatan kami skip, tapi nanti saya ngesut yang ya apalah yang unik-unik yang ada di Bontang. Oke. See you. A few moments later. Kita masuk area PKT guys. Yang resmi kan Pak Harto dong. Zamannya Pak Harto. Iya. Itu ya Orde Baru ya. Oh ya, kok selama masih dipegang PKT dong? Ini sebenarnya sama bro, lingkungannya kayak di KPC bro. Ya. KPC kan kayak gini juga kan bentuknya. Kayak di Badak kan, saya Badak juga gini ya. Badak betul. Ini FYP-nya Masjid PKT, yaitu Masjid Raya Baitur Rahmah. Lingkungannya bersih, asri, dan penuh dengan hutan. Ini masih ada ini ya mas, masih ada apa? Monyet, monyet. Apa namanya? Apa? Orangutan. Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada. Ini salah satu narasumber kita yang pelaku sejarah warga asli. Ini lagi dibangun ini nih, bowling. Oh, bowling. PKT itu. Siap. Bowling. Di itu dari perkembangannya Kota Bontang ini juga nggak main-main juga. Kalau lihat dari sejarahnya nih, Bontang itu kan kayaknya diambil dari nama apa sih? Nggak ngebon utang. Nah, kayaknya saya baca-baca dikit, Bontang itu dari bahasa yang diambil dari Belanda sama Inggris itu bon itu perkumpulan. Tang itu pendatang, jadi sekumpulan orang-orang pendatang. Betul ya? Nah, saya berhasil googling sama Yahing. Kan kalau googling di Google, kalau Yahing di Yahoo berarti. Salah satu penghasil pupuk, terus minyak, nitrat, gas, wah banyak. Sepertinya ini kota terkaya kedua kalau nggak salah. Oke, nanti kita jalan-jalan lagi. A few moments later.
bilang PKT. Ini guys, sudah kelihatan tuh mulai pabrik-pabriknya. Itu kan KNI itu di situ. Nah, jadi di sini ini banyak banget ya, Bro. Jadi perusahaan-perusahaan tidak hanya PKT, tapi ya termasuk support-supportnya kayak KMI, KPI, KAN, KNI. Ya, jadi perusahaan tidak hanya satu, jadi banyak. KMI juga ada. Jadi kalau malam pasti indah nih ya, udah lampu-lampunya banyak. Oh, ada Samator juga. Tadi peti kemas tadi itu kontainer tadi itu ini untuk logistik. Itu PKT udah, itu PKT udah nggak ada. Kelihatan sudah. Nah, itu Kaltim. Itu 5 kan Kaltim 5 itu berarti. Pabrik 5. Pabrik-pabriknya ini kalau malam pasti indah banget. Nah, pabrik pupuk terbesar se-Asia. Pabrik pupuk terbesar se-Asia, guys. Jadi sekarang juga dia lagi mengembangkan beberapa area-area pabrik. Pabrik 5, pabrik 6, pabrik 7. Ini kantor KIE, jadi salah satu pengelola kawasan yang ada di sini. Ya, keren. Ini kantor pusatnya PKT. Kantornya lah, office-nya. Ini adalah kantor. Jadi IT, Departemen IT, SDM, RHI di sini semua. Foto bro itu bro. Nggak kelihatan, Mas. Wah, itu area kegiatan kita. Nah, itu ada apa ini? Monumen Abang None Bontang. Sama di dalam pabrik juga tuh ada plan setnya KMI, KPI, KDM. Ini Departemen Kamtib, keamanannya Pupuk Kaltim ini. Oh, ini KPI Departemen keamanannya aja itu sendiri. Ini Pupuk Kaltim Departemen keamanan. Ini VP-nya Vice Presidennya Departemen Kamtib. bro, bro. Bintang 1. Apa jenderal? Jenderal. Aja boleh. Manajernya masih aktif. Adalah salah satu penghasil. Itu Departemen Pengadaan gitu. Itu kan. Ini kan yang Dan baru. sebelahnya lagi KNI. Kan ini Kaltim Amonium Nitrat. KMI Kaltim Metanol Indonesia. Nah, nih guys Industri. nih. Kaltim Industri. Industri. Nah, nih guys, ini pupuk-pupuk yang siap dikirim ke seluruh wilayah Indonesia. Mensukseskan programnya Presiden Lewat darat. Prabowo lewat darat. Masukkan gigi. Bukan gigimu yang dimasukin. Ini giginya, bukan gigimu yang dimasukin. Kita nggak di-endorse ini sama Pak Presiden ini. Pak Presiden nih, oh Pak Korea. PKT Bontang nih Pak Presiden. Stoknya banyak sekali. Ya, Bang lama. Nah guys, sekarang kita masuk di perumahan atau area Badak NGL ya. Badak apa ya? Natural Gas Liquid. Ya, orang terkenalnya Badak NGL. Nah, tuh NGL dong. Kita kenalnya LNG. LNG. Oh iya, karena dia salah satu penghasil gas. Perusahaan gas yang ada di Indonesia salah satunya. Jadi ini ngomong tadi kita udah ngomong perumahan kok nggak ada rumahnya bro. Ya ini menuju perumahannya sebetulnya. Kalau kayak di area PKT itu di BTN. Jadi sekarang itu kebanyakan sudah umum.
kecuali di dalam kayak perumahan dinasnya itu pasti karyawan aslinya udah. Jadi perumahan PKT itu sekarang sudah agak semi dikomersilkan gitu maksudnya. Iya. Oke, tapi kalau perumahan Badak ini enggak. Kalau perumahan Badak masih perumahan orang dinasnya masih loh. Kalau di PKT perumahan dinasnya enggak dikomersilkan. Perumahan Badak. Perumahan dinas itu masuk situ. Oh, ini. Terus kan masuk ke mau ke plansetnya di situ. Oh. Ya sedikit aja guys, saya kira tadi udah kelihatan sih bajunya. Gak apa-apa, kita bisa bercerita. Siap, ini ada sawit-sawit. Oh sawit apa palem ini? Sawit ada di kota. Di Pemkot itu. A few moments later. Halo, selamat malam. Kita udahan berkegiatan jam 20.30 waktu Wita. Alhamdulillah selesai acara hari ini di Bontang dan malam ini kita mau geser ke Samarinda. Ada kegiatan lagi. Saatnya kita makan di tempat yang FYP. Oke. Lamongan. Oh ini terkenal ini. Sotonya Cak Soleh. Ya kita lihat ya. Bakso tetelan, soto ayam Lamongan, nasi rawon, wah keren. Wajahnya gede. Keren aja. Dek. Ini resto legend ya mas ya katanya. Terkenal katanya di Bontang. Tuh yang orang Bontang mas. Saya mah bukan orang Bontang. Halo guys, nah, udah selesai kegiatan di Bontang di sekitar jam 10, setengah 11 selesai makan, terus kita mau lanjutkan perjalanan kembali ke Samarinda karena besok masih ada kegiatan lagi. Makanya mendingan kita menyicil separuh perjuangan kita. Sekarang jam 11 lewat 7 menit waktu Indonesia bagian tengah. Dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada, melanjutkan perjalanan. Dan sayang sekali kita nggak bisa nge-shoot situasi perjalanannya karena kemarin kita berangkat juga malam. Hari ini kita berkegiatan sampai malam dan sampai sini kita juga malam lagi. Semangat Pak Supir. Jadi cuaca aman, cerah, dan ini kita pelan-pelan saja, yang penting sampai. Kita sudah sampai di Samarinda. Kita menuju ke penginapan karena saat ini sudah menunjukkan jam 1. Tenaga sudah sisa-sisa. Kita istirahat di sini, stop. So kita ada kegiatan lagi. Sampai jumpa. Later. A few inches later. Halo, selamat pagi. Halo guys. Sekarang kita lagi di Samarinda. Semalam kita sampai sini sekitar jam 1:30 malam. Jadi kenapa lama? Karena ya berhenti, jadi tenaganya sudah nggak kuat ya, karena kita kan padat tuh pagi, siang, sore sampai malam acaranya. Jadi karena kegiatan kita di Samarinda, jadi kita memutuskan untuk nyicil supaya biar nggak berat. Nanti kita akan ke arah Tenggarong, kota Tenggarong nanti. Ada kegiatan terakhir kami sebelum pulang kembali ke Balikpapan. Nah ini kebetulan kita menginap di
pusat kota, jadi nanti kita akan nge-shooting situasi yang ada di kota Samarinda. Di daerah Imam Bonjol. Ini kawasan pertokoan ya, dekat pasar pagi juga. Jadi mulai toko alat musik, toko spare part, sama ada beberapa hotel, mungkin tingkat bintang 3 ya. Ini ada beberapa kawasan pertokoan, satu jalur dan sangat padat. Ibu kota dari Kalimantan Timur. Kotanya lumayan besar, padat, macet, banyak jalur-jalur searah. Kita sudah sampai di Jembatan Mahakam. Ini bagus banget loh, di pemandangannya tuh. Ini pemandangan Sungai Mahakam, banyak tongkang-tongkang, ponton-ponton. Batubara siap dikirim. Situasi perjalanan menuju ke Tenggarong. Di sini nama-namanya kecamatannya ada Lokulu, Lobakung, Long Saling, lah pokoknya long gitu. Long time. Wah, ini salah satu konveyor dari perusahaan tambang, guys. Jadi poolnya di sebelah kiri, nanti biasanya konveyor itu membawa tambang untuk diangkut di jetinya dia. Nah tuh kelihatan tuh guys, lagi konveyor dari spillnya tuh lagi mengisi ke tongkangnya. Ini perusahaan apa ya, saya lupa. Nih itu ponton-ponton tongkang-tongkangnya batu bara yang lagi diisi. Biasanya hasil batu bara ini dikirim ke Australia, ke Rusia, ke India, gitu ya. Ini kalau nggak salah perusahaan BSSR ya, Bara Multi, BSSR ya. Ini termasuk konsernya juga, ini tuh lagi mengisi juga. Di Tenggarong pemandangannya kan seperti ini tuh. Gitu. Nih, dia lagi ngisi tuh tongkangnya. Kalorinya ada yang 75, ada yang 60, 55, ya tergantung mereka jualnya kepada siapa. Pengisian ini sekitar 10 jam. Nah, muatannya sekitar 7.500.
Oke, sekian perjalanan kali ini membawa kita ke arah utara, yaitu kita sudah melihat Samarinda, Bontang, bahkan partai tambahan nih kita ke Tenggarong. Tapi walaupun ketinggian doang sih, melihat sisi tepinya Tenggarong, yaitu banyaknya perusahaan-perusahaan tambang yang ada di daerah sini, di daerah Robagung, Lojanan, ini banyak banget. Jadi kegiatan kali udah selesai. Sekarang jam 17.30 kita akhiri perjalanan kali ini dan see you next. Bye bye untuk perjalanan yang berikutnya.